Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatan sehat semua ya. Walaupun masih di rumah, semoga tetap semangat ya. Suara saya jelas ya, bisa didengar dengan jelas ya. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Kita lanjutkan mengenai materi kita untuk kewirausahaan ya, kewirausahaan. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa teman-teman semua paling enggak ya setelah kuliah itu punya ruh wirausaha ya, supaya apa? Supaya kita bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita menggantungkan misalnya kerjaan kita terhadap orang atau terhadap instansi tertentu, maka kita juga sangat tergantung dari situ ya. Sehingga nilai-nilai kewirausahaan itu harus tetap ditanamkan pada teman-teman. Apalagi sekarang sudah marak teknopreneur, internetpreneur ya. Banyak peluang-peluang usaha bisa kita atau kita lakukan ya. Peluangnya banyak sekali. Dibanding dengan saya dulu, mungkin waktu saya dulu masih kuliah mungkin kalau enggak jadi karyawan swasta ya, jadi pegawai negeri itu aja pilihannya seperti itu. Karena kita berpikir kalau berwirausaha itu perlu modal yang besar kalau zaman saya dulu ya. Saya harus misalnya mendirikan toko, saya harus invest berapa ya. Itu belum terpikirkan masalah waktu dulu ya. Sehingga saya dulu langsung nyari kerja ya, untuk mencari modal untuk usaha. Tapi untuk sekarang ini saya kira teman-teman sudah bisa mulai dari nol ya. Dari nol, mulai dari reseller dengan media online ini atau media yang sudah Anda pegang di genggaman Anda ini, Anda bisa menghasilkan penghasilan ya tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus mengeluarkan modal secara finansial. Kalau modal itu mesti ya, modal itu kalau uangnya sedikit biasanya kerjanya harus lebih keras ya. Jadi Anda punya modal 100.000 ingin mendapatkan 5 juta misalnya. Nah, itu yang diperkeras adalah usahanya, dan usaha itu harus juga benar dan cerdas ya. Jadi seperti itu. Untuk materi kali ini saya lanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana kita mengenali usaha kita, kemudian memilih-milih atau memilah-milah, kemudian menimbang-nimbang tentang usaha, bagaimana kedepannya usaha kita melalui analisis SWOT-nya ya. Kemudian juga bagaimana kita nanti menghadapi tantangan. Kalau kita sudah memetakan dalam bentuk analisis seperti itu, maka sebenarnya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi itu sebenarnya sudah jelas ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kemarin Anda mungkin menguraikan bagaimana kondisi secara personal diri saya untuk berusaha itu sendiri. Misalnya saya seorang pendiam, saya tidak bisa bergaul misalnya. Itu adalah kelemahan-kelemahan yang tentunya bisa diperbaiki dengan berjalannya waktu dan pengalaman terhadap dunia usaha ya. Jadi yang terpenting di sini Anda harus sudah memulai networking ya, networking. Jadi coba bergaul dengan teman-teman yang berpikir positif ya, yang punya visi misi yang sama dalam membangun usaha dan mengembangkan diri, maka Anda akan berkembang dengan sendirinya. Di situ nanti interpersonal skill dari Anda sendiri akan naik ya, akan istilahnya bisa upgraded ya. Jadi yang awalnya jadi pemalu menjadi lebih kuat, lebih tegar atau lebih berani ya.
yang awalnya lemah katakanlah susah sekali memutuskan sesuatu, akhirnya menjadi pribadi yang kuat ya, seperti itu. Jadi berproses, jadi Anda masih muda, saya kira umur 20-an kurang bahkan ya. Nah, itu Anda harus terus mengasah diri bagaimana supaya interpersonalship, kemudian bagaimana relationship-nya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan pebisnis itu juga bisa berjalan gitu ya. Kemudian secara khusus materi berikutnya ini adalah materi tentang bagaimana kita mengenali usaha kita ya. Setelah kemarin kita nimbang-nimbang, analisis pesaing, analisis SWOT, kemudian analisis poskon ya. Kita coba menentukan satu jenis usaha, jadi Anda sudah bisa menentukan satu jenis usaha. Ini kok tinggal 3 ini, 3-4 orang. Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika kita sudah punya usaha, kita tentukan dari sekarang, maka target-target itu harus tetap kita kita pertahankan untuk menjaga motivasi kita ya supaya tidak down ketika target itu belum tercapai ya. Jadi ikuti aja prosesnya sehingga sampai target-target itu nanti tercapai. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita mengenali usaha kita ya. Kita harus tahu dulu usaha secara detail ya. Sisi-sisi atau komponen-komponen usaha itu harus kita bisa uraikan di mana titik lemahnya, di mana kelebihannya. Itu nanti akan dituangkan dalam bentuk BMC ya atau bisnis model canvas ya. Jadi bisnis model canvas itu adalah metode yang simple dan bisa kita upgrade setiap saat ketika Anda nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi apapun ketika usaha Anda sedang berjalan ya. Jadi Anda harus bisa menguraikan usaha Anda, paling tidak pertama di jenis usaha ya. Yang pertama nama usahanya apa, kemudian mereknya kalau bisa sudah terpikirkan ya. Misalnya mie Garum misalnya atau mie Blitar dan sebagainya. Keripik bayam barokah seperti itu. Jadi Anda tentukan produknya, kalau jasa juga tentukan jasanya apa, kemudian instansinya atau nama usahanya itu apa ya. Nah, itu harus sudah terpikirkan ya. Kemudian yang Anda harus tulis adalah visi misi dari usaha itu sendiri ya. Visinya apa? Visi itu adalah jauh ke depan. Kita harus dibatasi waktu 5 tahun ke depan itu harus ngapain, harus besar apa, kemudian 10 tahun itu seperti apa ya. Visi misi usaha kita ya. Karena apa? Ketika kita tidak menetapkan visi misi, maka itu nanti secara fondasi usaha kita akan lemah atau rapuh ya. Dan kita sering latah di situ ketika ada orang atau temannya usaha ini itu akhirnya kita ikut-ikutan. Karena apa? Fondasi dari bisnis kita itu tidak kuat. Tapi ketika fondasi kita kuat dalam bentuk visi misi ya, itu nanti apapun yang terjadi saya harus sukses dulu di sini ya pada bidang saya ya yang saya geluti sejak awal dan saya sudah menikmati prosesnya ya. Jadi usaha di situ nanti dengan adanya visi misi itu nanti Anda bisa menguatkan untuk mencapai dari target-target yang sudah Anda rencanakan ya. Jadi visi misi itu silakan nanti membentuk visi misi seperti apa. Visinya membuat atau mendirikan perusahaan berbasis IT misalnya,
yang terkenal di Blitar Raya misalnya, seperti itu. Itu visi misi secara lokal. Kalau mau bermimpi menjadi nasional ya silakan, menjadi perusahaan nomor 2 di Jawa Timur atau menjadi membuat perusahaan keripik home industry dengan melibatkan 1.000 orang karyawan. Itu visi misi ke depan. Jadi kita harus punya visi bagaimana usaha kita itu nanti berjalan. Jadi kita berandai-andai dulu, tapi harus dikuatkan dalam bentuk misi ya. Misinya apa ya? Misinya misalnya memberdayakan masyarakat sekitar, kemudian mencapai omset tertentu ya, seperti itu. Nah, itu adalah misi bagaimana kita menjalankan satu usaha. Nah, itu harus dikuatkan dulu ya, harus dikuatkan dulu. Jangan sampai kita tidak punya apapun visi misi kita dalam berusaha ya. Jadi harus ditulis itu ya, harus ditulis, ditempelkan di ruang kerja. Jadi Anda sekarang sudah menjadi entrepreneur, coba bikin kamar Anda, kalau nggak bisa kamar Anda, kalau punya ruangan lain ya, ruangan lain misalnya, buatlah itu ruang kerja Anda ya. Ruang kerja Anda tentunya harus Anda patuhi ya. Katakanlah ada ruang kosong nih di depan misalnya. Silahkan dibuat sedemikian rupa sehingga Anda nyaman di situ untuk bekerja ya. Walaupun satu rumah beda kamar. Memang dalam penerapannya di wirausaha itu antara kantor dengan dengan rumah itu harus dipisah ya. Tapi kalau Anda bisa mengontrol ya, mengontrol diri Anda, maka tidak bisa misalnya rumah dengan tempat kerja itu coba didisiplinkan dulu. Itu memerlukan usaha yang luar biasa ya. Karena apa, sangat sangat mungkin Anda karena wirausaha ketika bukan jam kerja akhirnya tidur aja dikerjakan nanti, akhirnya sampai malam-malam gitu ya bekerja tanpa ada jam kerja khusus seperti itu. Jadi coba Anda posisikan diri sebagai seorang pengusaha. Anda harus bangun pagi ya, harus bangun pagi, kemudian berangkat kantor walaupun kantornya di depan rumah beberapa langkah atau misalnya di belakang rumah misalnya seperti itu. Nah, tepati waktunya, kemudian coba Anda kerjakan apa yang menjadi target atau breakdown dari target yang sudah Anda tentukan kemarin gitu ya. Jadi itu perlu dilatih ya, karena apa? Karena kita tidak susah sekali. Saya pun juga gitu. Saya kantornya pun ini ya, ini ruangan saya, ini ruangan saya. Kalau ada yang pernah ke rumah saya, jadi ruangan saya ini gandeng dengan rumah saya ya. Kemudian yang sebelah ini ada ruang desain sama produksi, yang depannya misalnya ruang marketing, itu gandeng sama rumah ya. Jadi saya pun harus membiasakan diri ketika pagi ya, itu harus ya berangkat kerja walaupun cuma selangkah. Nah, karena ketika kita memulai usaha dengan sendiri itu nanti yaitu kendalanya banyak sekali ya. Untuk membangun rutinitas, untuk membangun disiplin itu sangat susah sekali. Harus ada kekuatan dari dalam yang luar biasa, tidak ada yang mengontrol ya, yang mengontrol diri kita sendiri untuk menepati janji-janji kita ya. Beda halnya kalau Anda misalnya kerja di tempat orang misalnya. Itu secara otomatis karena aturan di perusahaan itu seperti itu. Anda harus bangun pagi, masuk jam 7, pulang jam 4 ya harus Anda patuhi. Mau nggak mau, kalau nggak mau dipecat dari kerjaan. Sebenarnya sama kalau Anda berwirausaha seperti itu. Kalau Anda tidak mau dipecat diri Anda sendiri ya, jadi memecat dirinya sendiri. Itu Anda harus menepati apa yang jadikan katakanlah aturan dari perusahaan ya. Jadi Anda coba membuat peraturan perusahaan.
jam kerja jam berapa, istirahat jam berapa, kemudian baru membuat SOP ya, SOP tentang apa yang harus Anda kerjakan hari ini, daily plan ya, activity plan, kemudian juga aktivitas mingguan apa ya, target-target harian, target-target mingguan itu harus supaya nanti tertarget, benar-benar tertarget. Seperti waktu dulu saya ngasih materi tentang scheduling ya, apa namanya, Genchat itu ya, schedulingnya itu tiap job itu harus di schedule, harus dijadwalkan kapan dia start dan kapan dia akan apa namanya, harus selesai. Nah, itu harus terukur ya, supaya apa, efektivitas dari kerja kita itu terukur dan step by step maka target-target kita akan tercapai ya. Jadi seninya entrepreneur itu seperti itu, bagaimana kita menentukan target, bagaimana kita membreakdown pekerjaan, kemudian bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk mencapai atau untuk mengerjakan sesuatu yang sudah kita buat tadi. Nah, kendalanya ya malas karena bosnya kita yang ngerjakan kita. Nah, setelah kita belajar di situ nanti kita bisa latihan bagaimana mengkomando atau merekrut karyawan melakukan tugas-tugas yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau kita belum pernah mengalami akan susah sekali. Paling tidak secara garis besar kita harus punya flowchart. Flowchart bagaimana kita menjalankan perusahaan ini. Misalnya dalam struktur organisasi ada produksi misalnya. Produksi itu apa saja yang harus dilakukan. Misalnya produksi kaos. Ya, ketika terima orderan, nanti kita ada materi proses produksi mungkin minggu depan ya sama proyeksi keuangan. Bagaimana kita menerima menerima orderan, kemudian diproses oleh misalnya ini jualan kaos ya, diproses bagian desain ya, bagian desain itu ada 2 produksi, desain sama jahit misalnya. Yang desain kita targetkan 1 hari selesai, yang jahit misalnya 2 hari selesai, maka nanti ada printingnya 3 hari ke depan, jadi kemudian 5 hari sudah selesai ya. Jadi step-stepnya seperti itu. Kemudian karyawan yang dibutuhkan itu harus punya skill apa? Misalnya harus punya skill Photoshop atau Corel dan berpengalaman di bidang drawing misalnya. Kemudian dari sisi penjahitnya harus bisa menjahit ini dengan SOP yang sudah kita berikan. Kemudian juga printingnya, orang sablonnya juga harus punya standar-standar seperti itu. Jadi secara garis besar kita tahu materi kerja, kemudian SOP juga kualitas kontrol kualitinya juga kita harus mengerti. Nah, ketika proses sudah jalan, kita tinggal ngatur siapa-siapa yang menempati jabatan-jabatan itu, kemudian proses flow-nya atau aliran prosesnya itu seperti apa, kemudian standar kualitasnya seperti apa. Kita bisa kontrol seorang manajer atau seorang wirausaha itu harus bisa menggunakan posisi controlling ya. Jadi saya harus bisa ngontrol, melakukan pengawasan terhadap proses produksi yang sudah dilakukan di usaha kita. Mulai dari penerimaan orderan sampai nanti packing dan pengiriman. Itu harus ada standarnya. Supaya apa? Ketika nanti ada standar yang baku, maka kalaupun ada outcome karyawan atau keluar masuk karyawan itu bisa tidak terlalu goyang lah. Mungkin hanya ada kemampuan teknis yang perlu kita berikan ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang teman-teman yang sudah punya karyawan ya, karyawan itu ketika karyawannya keluar itu akan bingung karena apa? Karena kita harus ngajari lagi. Tapi ketika kita sudah punya sistem yang bagus, sistem yang bisa kita terapkan kepada semua karyawan, maka
ketika ada karyawan keluar masuk itu nanti akan kita nyantai aja. Oh, ternyata kamu perlu katakanlah Corelnya belum terlalu bagus ya, program desain grafisnya ya kita ajari, nggak harus mulai awal ya, karena kita rekrut itu tentunya ada basicnya dulu. Orang desain harus paling tidak bisa mengoperasikan Corel dan Photoshop misalnya seperti itu. Nah, kita akan ada kualifikasi. Nah, ketika masuk dalam dunia kerja kita tinggal akan aja karena basicnya sudah tahu ya, sudah ngerti. Kecuali kalau Anda salah dalam rekrutmen. Nanti kalau rekrutmennya salah kita akan susah ya. Kita akan mulai dari awal lagi. Masa kita ngajari Corel, Corel itu tidak bisa dilakukan ketika orang itu tidak senang gambar ya. Kemudian juga perlu waktu dan perlu keahlian khusus untuk bisa menjalankan program itu. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana merekrut dengan baik ya. Jadi saya ulangi yang baru masuk. Jadi yang pertama tadi adalah visi misi perusahaan harus kuat. Kemudian juga yang pertama adalah deskripsi perusahaan itu harus tahu. Kemudian visi misi yang harus Anda kuatkan supaya Anda bisa atau mempunyai fondasi yang kuat dalam usaha. Kemudian yang akan kita bahas di sini nanti akan ada namanya segmentasi pasar ya. Nah, ini seperti kalau masalah pemasaran saya kira sudah jadi basicnya dari sharing skill kemarin, tapi akan saya ulas lagi karena itu merupakan satu kesatuan dalam BMC itu sendiri. Jadi dari visi misi kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu apa? Ya berdasarkan kategori. Tidak semua orang itu membutuhkan. Jadi produk kita apa sih? Misalnya produk kita jilbab misalnya. Jilbab itu kan kita tidak bisa membuat untuk ke semua kalangan. Semua kalangan itu dari sisi umurnya ya, misalnya umur 15 sampai 50 tidak semua itu kita sediakan karena apa? Karena akan membutuhkan dana yang besar ya. Dari anak-anak sampai orang tua kita punya semua jilbabnya. Nah, kalau saya itu lebih suka yang spesifik ya. Spesifik dan memang itu yang kita kerjakan. Jadi kita dalam perjalanan bisnisnya nanti akan lebih mudah mengenali produk kita, kemudian merecovery atau memperbaiki produk kita ketika ada customer komplain ya. Nah, itu akan lebih mudah ya. Jadi kalau produk saya, bisnis saya yang utama kan bisnis CD ya, celana dalam itu ya, simplefit.id. Nah, itu saya mengkhususkan diri untuk produksi yang cowok saja. Apa enggak? Banyak permintaan cewek, banyak sekali permintaan CD cewek itu lebih banyak dari cowok. Tapi biasanya kalau CD cewek itu akan main di harga ya, di harga murah-murahan ya. Jadi saya lebih suka CD cowok ya. Walaupun masih murah ya, tapi saya bisa bermain di situ ya. Dengan meningkatkan packagingnya ya. Kalau CD cewek biasanya plastikan aja laris, kalau misalnya di packaging agak susah juga ya. CD cewek coba aja di pasar CD cewek itu paling ya plastikan semua ya. Tapi kalau CD cowok ada plastiknya, ada dompetnya, kemudian ada kardusnya dan sebagainya. Nah, itu makanya saya fokus pada CD cowok itu. Sehingga apa? Saya bisa mengeksplorasi eksplorasi kualitas, kemudian juga membuat produk-produk yang katakanlah bisa menjawab semua permasalahan dari customer. Beda kalau misalnya kita punya beberapa item ya, banyak item itu nanti yang kita tekankan yang mana itu akan lebih susah lagi. Kecuali memang Anda memang mengkhususkan untuk
membuat toko semua ada, tapi perlu modal besar, kemudian juga potensi dari komplain, potensi dari customer yang tidak puas itu banyak sekali. Kalau kita bisa meng-cover itu ya nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi silahkan aja. Tapi kalau misalnya saya itu lebih suka yang lebih spesifik ya. Jadi misalnya saya punya tanaman jualan tanaman misalnya. Saya akan lebih suka pada satu jenis tanaman tapi variasinya yang banyak. Misalnya anggrek kan banyak sekali. Kemudian apalagi seperti ikan juga ikan koi. Kalau misalnya sudah jalan ya nggak masalah. Kalau saya lebih lebih suka seperti itu ya. Saya sebenarnya pengen jualan ikan juga, ikan yang lain selain koi. Saya harus pisahkan. Jadi teman-teman yang sudah menjalankan atau karyawan saya sudah menjalankan ikan koi itu nggak akan saya ganggu gugat. Karena dia sudah paham, kemudian marketnya sudah paham, kemudian komplain ketika ada customer komplain itu juga sudah punya jawaban ya, punya jawaban dan bisa mengatasinya. Ya. Beda kalau misalnya saya harus jualan ikan secara umum, ikan koi, ikan koki itu juga macam-macam, ikan cupang ya juga macam-macam, ya, itu akan susah sekali. Maka ketika saya ingin jualan ikan, saya coba koi dulu itu sampai benar-benar jalan. Sekarang sudah karyawan saya yang di koi itu sudah ada 3 yang tetap, kemudian yang freelance-nya sudah ada 5 orang. Jadi 3 karyawan tetap, freelance maksudnya ya marketing freelance itu ya. Saya istilahnya mendidik, istilahnya magang ya, magang di tempat saya, kemudian memasarkan. Setelah 3 bulan ya terserah memasarkan produk saya silakan, mau produknya sendiri silakan. Itu yang masih setia masih ada 5. Sebenarnya banyak sekali di grup marketing itu, cuma yang nggak aktif itu juga ya, jadi mantan-mantan magang di sini ya juga yang nggak aktif mungkin sudah memasarkan produknya sendiri, alhamdulillah ya. Tapi saya nggak maksa karena kita targetnya cuma 3 bulan, jadi 3 bulan itu saya akan ajari mengenai mulai dari organik marketing ya, mulai dari sosial organik, mulai dari Facebook, WA, kemudian juga Google Ads ya, website dan sebagainya. Nah, habis itu setelah bisa ya silakan mendirikan usaha sendiri nggak masalah ya. Tapi yang masih setia juga ada. Yang bagus-bagus saya ambil dari jadi karyawan. Itu. Kemudian setelah koi sudah jalan, kemudian saya mulai seperti saya ceritakan kemarin ya, saya juga sekarang mau membuat ikan jualan ikan yang lain. Saya sudah siapkan websitenya dengan juga beberapa platform di internet, itu sendiri lagi itu nanti juga sendiri lagi. Seperti itu ya. Harapan saya tiap-tiap sub usaha ini bisa menyumbangkan. Jadi harus punya visi. Itu ya. Segmentasi pasar, kemudian juga value proposition ya. Anda harus mengenali produk Anda dengan baik ya. Anda harus benar-benar bisa, oh produk saya itu kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa ya. Kalau dibanding pesaing itu seperti apa, keunikannya yang bisa saya munculkan itu apa ya, itu pada value proposition ya, value proposition. Jadi keunikannya apa? Anda jualan produk itu kan kemarin saya coba minta Anda untuk menguraikan pesaingnya ya. Nah, dari beberapa pesaing itu kira-kira keunggulan Anda itu di bidang apa? Nah, itu harus Anda uraikan. Saya delivery ordernya bagus ya. Ya udah itu keunggulannya Anda. Ya, saya tiap minggu punya program untuk memberikan bonus misalnya. Itu adalah salah satu
berjualan dibanding dengan pesaing ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu nanti harus Anda uraikan kira-kira keunggulan-keunggulan itu apa saja. Nah, berikutnya adalah channel. Channel distribusi atau channel bagaimana memaparkan, mendeskripsikan atau mendelivery, mengirimkan pesan-pesan dari keunggulan kita ke customer segmen kita itu nanti atau menggunakan channel apa. Channel itu saya lebih merekomendasikan ke digital marketing ya, karena Anda sekarang kuliah di digital marketing. Ya. Tapi harus juga spesifik juga ya, channel-channel yang Anda kuasai apa. Ketika Anda sudah punya produk yang sudah Anda kenali sendiri, kemudian juga segmennya sudah jelas, maka berikutnya yang lebih spesifik lagi adalah channelnya. Anda menggunakan channel apa? Channel itu adalah platform-platform digital ya. Anda suka Instagram, Anda suka atau menguasai Facebook, Anda menguasai Google Ads, Anda menguasai apalagi YouTube ya, Anda menguasai TikTok misalnya, Anda menguasai apa. Nah itu Anda coba pilih salah satu atau beberapa yang paling Anda kuasai untuk apa? Untuk memberikan edukasi terhadap kelebihan produk itu ke customer segmennya ya. Anda suka Facebook misalnya, Anda menguasai Facebook, ya udah itu nanti coba Facebook itu nanti coba pelajari dengan detail Facebook itu seperti apa sih algoritmanya, kemudian cara pemasarannya seperti apa itu harus Anda kuasai dengan detail ya. Dari beberapa mata kuliah saya kira di Argia juga ada materi-materi tentang bagaimana strategi menggunakan Facebook, bagaimana menggunakan Google Ads, bagaimana menggunakan YouTube dan seterusnya. Nah, itu nanti coba Anda kuasai salah satu dulu aja ya untuk memasarkan produk Anda yang ada di materi kewirausahaan. Jadi semua mata kuliah itu berkaitan ya. Saya mencoba misalnya sekarang Anda sudah menguasai Facebook ya. Saya kira pelajaran Facebook marketing sudah ada. Nah, coba Anda kuasai dengan baik, kemudian Anda aplikasikan terhadap yang sudah Anda buat di kewirausahaan. Kemudian bagaimana impact-nya, bagaimana apa namanya, bagaimana kita menggunakan itu, terus bisa kita ukur enggak tingkat keberhasilan dari penggunaan media ini. Ya, Pak, saya sudah sudah memasarkan di Facebook. Saya kira kok tiap hari saya sudah posting, tiap hari sudah masak, tapi kok nggak ada penjualan. Nah, itu namanya harus direview. Direview dulu, jangan Anda berpuas hati pada strategi Anda sekarang. Karena apa? Karena strategi itu akan terus berkembang, mengikuti perkembangan dari teknologi marketing itu sendiri. Ya. Kalau Anda tidak mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, maka yang terjadi Anda akan ketinggalan. Dulu ketika update di beranda aja sudah banyak yang laku, sekarang kok nggak ada ya. Dulu saya punya fanpage 10.000 aja, ketika update itu sudah rame, sekarang kok nggak bisa. Nah itulah yang harus Anda kuasai, bagaimana teknik-teknik yang bisa mengikuti perkembangan dari zaman itu sendiri ya. Maka yang Anda lakukan harusnya adalah Anda merapat pada orang-orang yang menggunakan Facebook. Kopdar, kemudian coba bertanya, kemudian eh, coba nyari strategi yang bagus, kemudian mengkonsultasikan ya. Saya kira Anda sudah di Argia banyak teman-teman yang sudah bermain Facebook misalnya, maka teruslah berkonsultasi ya. Pak, saya jualan jilbab kok sehari cuma satu yang laku. Pengennya berapa? 10. Ya udah, ini gimana caranya? Makanya Anda harus datang ke Argia, tanya pada teman atau dosen yang mengajarkan Facebook Ads itu, bagaimana menjual dengan efektif ya. Itu nanti akan berimbas pada bisnis Anda. Ya.
coba dieksplor ya, mumpung Anda menjadi mahasiswa di Argia, coba salah satu media aja ya, salah satu media aja. Facebook, Instagram, YouTube ya. Anda senang video pakai YouTube, bagaimana kita mengoptimalkan ya. Bagaimana Pak kita coba mencari viewer atau viewer yang banyak di YouTube. Itu kan ada caranya. Kita nggak bisa bikin bikin video viral, Pak. Ya, ada cara lain nggak? Ya, ada, itu ada caranya. Makanya Anda jangan cepat berpuas pada yang Anda kuasai sekarang, tapi harus bertanya karena perkembangan itu sangat cepat sekali. Ya. Itu masalah channel. Jadi masalah channel itu eh, Anda kuasai ya. Anda kuasai salah satu atau beberapa ya. Kemudian untuk customer relationship-nya itu saya sarankan pakai WA ya. Karena apa? Karena banyak orang yang menggunakan WA sekarang. Nggak tahu untuk tahun depan, tapi untuk saat ini eh, masih dipegang oleh WA ya. Nah, WA itu juga ada teknik-teknik bagaimana kita memasarkan menggunakan WA ya. Itu kuasai aja dua platform itu, saya kira Anda sudah, kalau sudah memang benar-benar menguasai, saya kira gampang lah untuk menjualnya. Nggak susah, nggak susah ya. Jadi dikuasai dulu, terus direview, terus melakukan evaluasi. Ketika saya menggunakan Facebook Ads, saya kok cuma laku satu Pak, satu minggu. Nah itu nanti mungkin ada teknik-teknik yang mungkin Anda harus update ya, tidak tidak pada posisi teknik-teknik yang dulu. Saya dulu jualannya laris loh pakai, ya mungkin ya, tapi kita juga harus menyadari bahwa semua itu ada masanya. Saya belajar Facebook dari 2012 ya. Dulu masih sepi, sudah 8 tahun. Jadi 8 tahun ini sudah mengalami beberapa fase dan teknik ya, teknik bagaimana menjual Facebook secara efektif. Nah, itu fase-fase itu yang mungkin akan berubah setiap saat, yang akan Anda alami lagi. Karena itu terus belajar dan terus merapat pada orang-orang yang sudah menggunakan Facebook untuk belajar ya. Kemudian saya ulangi, segmentasi, value, kemudian channel untuk pemasaran, kemudian juga customer relationship, kemudian juga Anda harus ngerti juga finansial ya, finansial paling tidak peluang keluar masuk. Nah, itu coba nanti Anda belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik, walaupun tidak lengkap, tapi sederhana aja. Yang penting pencatatan itu harus disiplin ya, kemudian juga kita mengetahui bulan ini untung apa enggak. Dengan cara apa ya? Kita harus membuat laporan keuangan per bulan, laporan laba, kemudian per 3 bulan laporan percobaan misalnya, laporan neraca percobaan misalnya. Nah, itu pengetahuan keuangan dasar itu harus Anda kuasai ya. Karena apa? Rohnya dari bisnis itu di keuangan. Kalau keuangan Anda morat-marit, bisnis Anda juga morat-marit nanti ya. Kalau uang Anda campur dengan bisnis, itu nanti akan juga kacau gitu ya. Uang untuk main campur dengan bisnis ya. Nah, itu harus dipisahkan dulu, dipisahkan paling enggak nanti bikin kotak ya, 2 kotak. Uang bisnis, uang pribadi itu ya. Jangan sampai uang bisnis itu masuk dompet ya. Masuk dompet nanti ketemu temennya, tidak nongkrong, habis nanti bisnisnya enggak jalan ya. Yang penting itu dulu, memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Itu harus Anda coba belajar dari sekarang. Karena pebisnis awal itu biasanya akan susah sekali memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Ya udah, uang ini kan bisnisku, masuk dompetku enggak masalah. Nah, itu masalahnya ya.
Ketika sendirian nggak masalah, tapi ketika ada karyawan ya, dan kita tentunya di jalan itu tidak bisa lepas dari godaan-godaan menggunakan uang itu. Sehingga kalau bisa ada admin khusus sih yang mengelola. Tapi kita coba mendisiplinkan diri aja bagaimana memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi itu. Baru kita belajar tentang bagaimana mengelola atau membuat pembukuan atau akuntansi sederhana ya, Bang. Sederhana. Karena aplikasi-aplikasi di Android juga banyak ya untuk apa namanya untuk mengelola. Tuh. Kemudian juga yang berikutnya keuangan yang selanjutnya adalah key resources ya. Key resources itu sumber daya yang Anda miliki apa? Ketika kita mulai usaha itu sumber daya yang dimiliki apa? Kita list dulu. Saya punya, katakanlah punya mau bisnis keripik apa ya misalnya. Saya punya apa? Punya kompor ya, apalagi kompor gas, panci, kemudian tempat apalah yang untuk alat-alat produksi ya, kemudian komputer untuk marketing. Nah itu adalah key resources ya. Apa namanya? Aset-aset yang Anda miliki, yang harus Anda miliki dalam menjalankan usaha, itu harus tahu. Saya main investasi saham kan, yang saya siapkan apa ya? Komputer misalnya, koneksi internet seperti itu ya. Dan apalagi misalnya software-software khusus. Nah, dilengkapi software-software itu untuk mendukung kerjaan kita apa. Jangan sampai uang bisnis kita nanti ngalirnya bukan ke aset tapi ke yang lain. Kita lengkapi dulu aset-aset kita yang mendukung bisnis kita untuk berkembang. Satu komputer nggak cukup, ada 2 komputer, 3 komputer dan sebagainya. Tuh. Kemudian juga ke activity ya, activity. Jadi Anda harus tahu aktivitas. Saya sudah singgung awal lagi. Aktivitas bisnis Anda apa? Alirannya uang seperti apa? Kemudian SOP setiap section itu seperti apa? Anda harus tahu aktivitasnya bisnis itu seperti apa sehingga Anda kerjanya itu tidak serampangan. Saya pun pernah mengalami ya ketika saya bisnis online, saya nggak punya produk dan saya hanya ketika duduk di depan laptop ya kerja itu malah bingung saya nggak mau ngerjain apa. Susun sedemikian rupa supaya target-target atau kerjaan-kerjaan harian itu bisa terselesaikan. Ya. Jadi kerjaan itu harus di breakdown juga. Kalau bisa sedetail-detailnya. Saya suka detail. Karena saya pernah kerja di perusahaan Jepang ya. Karena di situ akan detail sekali. Mulai dari datang itu ada aturannya. Datang, duduk harus bersih-bersih ya. Tidak ada debu yang menempel di ini, harus dicek semua. Bahkan supervisor dari tingkat manajer itu kadang ngecek meja-meja itu kalau ada debu itu akan marah-marah sekali. Mulai dari membersihkan meja kerja, merapikan pulpen, kemudian juga ganti sepatu dan seterusnya ya. Itu belum kerja. Jadi aturannya itu mulai dari yang detail itu ya, yang kecil-kecil itu belum nanti ada SOP untuk kerjanya. Mulai jam 7.30 harus ngapain input data misalnya, mulai jam 8 ngapain itu udah ada step. Nah, itu kemudian ada KPI ya. Alat kontrol seberapa kerjaan kita ya. Nah, ketika kita kerja seharian yang didapat apa? Kontribusinya apa ya terhadap usaha kita ya. Anda usaha sendiri misalnya. Saya di depan laptop seharian. Hasilnya apa? Itu harus terukur. Tidak bisa Anda depan laptop yang penting kita kerja ya. Anda harus mencoba membuka mindset ya, menetapkan bahwa saya kerja harus seefektif mungkin dan ketika awal duduk di bangku atau di kerja sampai akhir kerja itu ada hasilnya. Ada
nilai yang bisa diukur. Sehingga apa? Kita bisa membandingkan antara kemarin dan sekarang. Kita lebih baik yang mana? Yang kemarin, wah, berarti ada penurunan. Nanti kita evaluasi penurunannya seperti apa. Karena saya ngantuk Pak, oh iya berarti ngantuk, harusnya ada obatnya apa ya, misalnya tidak tidak bangun tidak tidur terlalu malam dan sebagainya. Itu hasil dari evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Gitu. Setelah ke activity kita harus tahu yang berikutnya adalah partner kita apa. Kita bisnis itu harus punya partner. Tidak bisa bisnis sendiri. Bisnis dari hulu sampai hilir kita pegang sendiri nggak bisa. Kita mungkin akan mengambil satu bagian saja. Misalnya bagian marketing aja. Jadi yang produksi ada ya, kemudian yang bagian delivery ada. Itu harus tahu misalnya ngerti supplier. Kita sebutkan supplier itu adalah partner kita. Kemudian alat packing, supplier ada supplier produk, ada supplier alat packing, kemudian ada partner untuk pengiriman ya. Kalau kita belum punya belum punya sumber daya yang mumpuni untuk pengiriman, kita akan meminta bantuan sama Grab, sama Gojek dan sebagainya ya, sama kurir ya. Maka dari itu maka kita harus menjalin partner dengan perusahaan kurir ya. Nah, itu harus ngerti partner kita itu apa saja di situ, siapa saja, perusahaan apa saja itu harus tahu ya. Kemudian mana-mana yang harus kita jadikan partner gitu ya. Suppliernya kalau kita misalnya jualan jilbabnya macam-macam produk loh. Jadi supplier untuk merek A itu siapa saja, untuk merek B siapa saja, harganya juga dipertimbangkan, untuk merek C itu siapa saja ya. Kemudian partner packing, katakanlah packing juga punya partner ya. Nah, untuk kardusnya yang lain ya, dari perusahaan yang lain misalnya, itu harus kita bisa menguraikan dan bisa mengerti. Kemudian kurirnya siapa saja ya. Nah, itu partner-partner bisnis kita itu apa saja itu harus bisa kita tetapkan di situ. Kemudian yang terakhir adalah cost structure ya. Cost structure itu struktur pengeluaran itu seperti apa? Jadi pengeluaran bisnis Anda itu seperti apa? Itu harus diuraikan juga dengan detail. Misalnya pengeluaran di bidang internet bulanan, misalnya, listrik bulanan, air bulanan, kemudian apalagi gaji kalau punya diri kita digaji ya gaji sendiri dan seterusnya. Pokoknya yang Anda keluarkan selama proses bisnis itu apa aja. Itu harus tahu. Jangan sampai tidak terdeteksi uang keluar itu enggak terdeteksi. Kita kadang keluar kemudian mampir warung kopi, ngopi, nah itu harus terdeteksi dengan apa misalnya. Itu adalah operasional atau dimasukkan di transportasi misalnya. Itu enggak masalah, transportasi mungkin plus ngopinya gitu ya. Jadi komponen-komponen bisnis itu harus Anda kuasai ya, Anda kuasai semua. Untuk apa? Untuk Anda bisa memetakan ketika nanti ada sesuatu, ada apa namanya? Masalah di bisnis itu nanti akan bisa ya. Masalah partner misalnya, partner Grab-nya tidak bisa. Nah, kita harus cepat mereshuffle bagaimana kita mencari partner untuk delivery atau untuk kurirnya. Mulai dari awal mungkin harus disiapkan dulu partner-partner yang bisa membantu bisnis kita. 1, 2, 3, 4 ada berapa tahap atau beberapa partner yang kita siapkan ketika satu tidak bisa ada yang lain ya. Ini
Ya, Ningrum tanya ada screen. Sebenarnya saya siapkan tadi, cuma ya hari ini enggak sempat ya. Saya siapkan tadi sebenarnya ya. Saya siapkan screen savernya. Mana nanti saya upload aja lah. Nanti kita dengarkan aja dulu. Saya kira materi itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Tadi sudah saya siapkan. Jadi teman-teman ini si Eka Wati Setianingrum itu nanti tadi tanya, Pak nggak ada screen savernya apa screen saver apa? Screen materi, share screen materi ya. Ada, tapi saya lupa tadi banyak ngomong jadi enggak, sudah saya siapkan. Tapi materinya itu dulu. Jadi nanti untuk minggu ini tidak ada tugas dulu, jadi tugas yang kemarin tolong kerjakan ya yang belum ya. Cuma menuliskan apa? Analisis SWOT-nya itu. Yang penting analisis SWOT ya. Nah, itu harus tahu dulu ya. Kemudian minggu depan mungkin kita coba untuk mengisi namanya proyeksi keuangan sama BMC. Oke, itu komponen-komponen dari BMC yang Anda harus kuasai ya, yang harus Anda kuasai. Jadi secara materi nanti tetap saya share di Google Classroom ya, supaya Anda bisa pelajari apa yang saya bicarakan hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tepat 1 jam biasanya saya presentasi 1 jam, kemudian tanya jawab selanjutnya saya tanya jawab. Ya enggak? Bentar ya. Pak, saya mau nanya Pak, mengenai Ya. partner tadi Pak. Ya. Itu lebih baik kita diharuskan dari awal kita memulai dengan partner atau kita berjalan sendiri Pak, dengan sumber daya yang bisa dibilang ya minim gitu Pak, untuk orang-orangnya. Anda butuh partner apa enggak dalam usaha? Gini, contoh. Maksudnya gini, jadi partner yang saya maksud itu adalah pihak lain atau pihak luar yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis Anda. Ya. Apakah itu bisa Anda selesaikan sendiri atau tidak? Ya. Seperti misalnya Anda fokus di produksi atau di marketing misalnya, tapi tidak punya sumber daya di bidang kurir, nah itu baru kita menjadikan kurir sebagai partner. Maksudnya seperti itu? Oh Coba. iya. Nah, untuk masalah tim itu Pak, will-nya itu sama kayak partner juga Pak. Sama Pak? Gini, kalau misalnya lebih baik kita nyari tim yang kondisinya sama dengan kita atau yang lebih pintar dengan kita gitu, atau nyari yang kita didik dulu Pak untuk membangun sebuah tim. Lebih baik yang mana? Kalau yang cari yang pintar kan otomatis gajinya pasti naik lebih besar gitu kan Pak. Ya. Ini sebelum kita merekrut sebuah tim, ya seperti saya katakan tadi bahwa kita harus ngerti satu proses flow-nya dulu, ya proses flow-nya seperti apa. Nah, kemudian juga cash flow-nya juga seperti apa, ya. Kalau misalnya kita sudah kerepotan sendiri sementara cash flow kita sudah tinggi, artinya omset kita tinggi dan mampu untuk merekrut orang dan menggaji orang dengan kualifikasi tertentu, maka saya sarankan untuk merekrut orang. Kemudian apakah harus lebih pintar dari kita? Kalau bisa lebih pintar dari kita.
ya. Kalau karena kita seorang wirausaha itu bukan lagi pintar itu dalam bentuk apa dulu ya. Karena apa? Kita sebagai seorang wirausaha, manajer itu kemampuan yang diasah itu adalah kemampuan manajemennya ya. Manajemen yang diasah di situ ya. Kita nggak mungkin belajar semua lini dari usaha itu sendiri ya. Seorang pebisnis bidang software tidak harus mengerti tentang coding ya, tidak harus mengerti tentang bagaimana desain. Tapi kita bisa merekrut orang di bidang itu. Tentunya apa? Lebih pintar daripada kita dalam hal coding sama desain. Tentunya mereka lebih pintar ya. Tapi kita mengerti kualitas ya, kita mengerti bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kualitas dari mereka. Itu yang penting. Ya, jadi pinter enggaknya itu kan tergantung, karena tergantung bidangnya gitu loh. Kalau kita bisa mengklasifikasikan bidang kerja, maka kita harus dioptimalkan di situ. Orang yang bagian desain itu harus memang benar-benar ahli bidangnya, orang yang di bidang coding itu ahli di bidangnya. Nah, kemudian ketika disatukan maka akan terjadi efektivitas kinerja yang bagus. Kita hanya bagaimana mengkontrol kualitas dari kerjaan mereka. Kita tahu standar-standar yang harus dicapai dari kualitas yang mereka kerjakan itu. Jadi kalau bisa lebih pintar ya, Satika ya. Cuma harus didasarkan pada cash flow kita gitu. Maksudnya cash flow-nya, cash-nya berapa, kita omsetnya berapa ya. Kalau kita seberapa repot kita dalam usaha kita. Kalau nggak terlalu repot ya, kemudian langsung rekrut karyawan, sementara cash flow-nya masih ngos-ngosan, itu nanti akan kalau dibayar kecil itu nanti akan jadi benalu juga ya. Jadi oh ini cuma gajinya segini, jadi kerjanya ya seenaknya, jadi tidak efektif malah seperti itu. Maka dari itu Anda harus pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus mengerti dulu secara keseluruhan proses produksi dari usaha Anda dulu ya. Kemudian yang kedua dari proses itu harus ngerti kualifikasi yang harus dipenuhi oleh kalau misalnya kita karyawan. Nah, kemudian juga cash flow-nya harus diperhatikan. Cash flow atau omset atau tingkat penjualan kita itu seberapa. Ketika kita usaha sendiri, oh ternyata saya sudah punya penjualan 10 juta misalnya. Tapi repotnya minta ampun, saya harus bangun pagi subuh-subuh, saya harus bangun subuh-subuh sampai harus tidur setengah malam. Artinya apa? Anda butuh karyawan, harus Anda berbagi di situ. Berbagi katakanlah 2 juta untuk karyawan. Nah, harapannya berbagi di sini Anda juga meningkatkan tidak hanya 10 juta, harus 15 juta sehingga tertutupi dari operasional untuk karyawan itu tertutupi. Sehingga Anda sendiri aja bisa menghasilkan 10 juta, maka yang karyawan itu harus paling tidak walaupun tidak sama dengan kita, maka dia minimal harus Anda standar minimal, dia harus bisa menyumbangkan katakanlah kerjaan yang bisa diuangkan itu katakanlah 5 juta jadi 15 juta. Jadi kalau tetap 10 juta dengan kerjaan kita, dia hanya membantu, enggak terlalu signifikan, gitu ya. Harus disiapkan cash flow-nya dulu sebelum merekrut karyawan, harus ngerti spesifikasi dan kualifikasi karyawan itu sendiri. Gitu ya Mas ya. Ada lagi? Ada? Diam. Yang Ahmad Muklis, Dianingrum Ekawati, Alvin, Novalderi, Miftah, Muhammad Lutfi, Mita, Ramadan, Sony. Lengkap ya? 9, 1, 2, ya, 3 kali 4, 12. Kurang. Oke?
Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Oke ya. Sekali lagi Pak, saya mau nanya Oh ya. tentang Hmm. visi misi perusahaan itu ya Pak ya. Itu apakah fleksibel Pak? Misalnya di pertengahan jalan kita mau rotasi dirubah, itu apakah memungkinkan juga Pak? Atau memang lebih dari awal seharusnya sama gitu? Ya, nggak apa-apa, beda-beda nggak masalah ya. Visi misi itu namanya juga kita menentukan dari awal dalam perkembangan bisnis itu mungkin ada orientasi yang perlu kita selesaikan dulu, itu nggak masalah ya. Yang penting tidak berubah-ubah bisnisnya gitu ya. Jadi bisnis ini, bisnis itu namanya latah. Tapi kalau misalnya hanya visi misi, berubah orientasi ya itu nggak masalah ya. Oh, saya tahun depan kok gini ya, saya harus menyelesaikan ini dulu, ya udah dirubah aja. Itu perusahaan Anda sendiri. Intinya apa? Ketika kita sudah menetapkan visi misi, kita belajar untuk menepati atau membangun motivasi dari kita untuk mencapai tujuan-tujuan itu ya. Itu visi misi, itu fondasi untuk bisnis kita. Seperti kita menentukan tujuan hidup ya. Saya itu mau jadi apa? Itu visinya ya. Saya mau jadi seperti ini loh. Itu visi Anda dalam menjalani hidup ini. Kemudian jadi Anda seperti punya tujuan yang jelas gitu loh. Jadi diperjelas tujuannya. Ketika tujuannya sudah jelas sekali, maka yang Anda lakukan adalah menentukan jalan-jalan dan meluruskan jalan Anda menuju tujuan itu. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya tujuan sama sekali, maka Anda akan di tengah jalan akan ya, mudah tergoda sehingga tujuan-tujuan yang harusnya tercapai dalam jangka waktu tertentu harus tertunda, bahkan bisa tidak terlaksana. Karena apa? Karena punya orientasi yang tujuan-tujuan lain yang bukan merupakan tujuan utama. Itu Mas ya. Raise your hand, ada lagi? Siapa masuk? Oh, ada yang keluar. Oke, saya kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.